Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid ini yang insyaallah diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Jamaah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membacakan sebuah hadis yang bertemakan keistimewaan salat sunnah fajar. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu salat sunnah pun yang beliau jaga dan melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1093 dan Muslim nomor 1191. Isi kandungan hadis. Di antara salat-salat sunnah, ada salat sunnah yang memiliki keutamaan yang tidak ternilai harganya. 2 rakaat yang memiliki keutamaan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Apakah amalan tersebut? Adalah 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh, atau disebut juga salat sunnah fajar. Di antara petunjuk yang contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh adalah dengan meringankan dan tidak memanjangkan bacaannya, dengan syarat tidak melanggar perkara-perkara yang wajib dalam salat. Hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamat salat subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 584. Dari Ibu Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan Muslim nomor 723. Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan ringannya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat salat sunnah subuh sebelum salat fardu subuh, sampai-sampai aku bertanya, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Hadis riwayat Bukhari nomor 1095 dan Muslim nomor 1189. Bacaan surat yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 2 rakaat salat sunnah subuh, Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim nomor 726. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Ratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.